Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini materi yang kita akan sampaikan seputaran pembahasan tentang Nabi dan Rasul. Yang menarik hari ini kita akan membawakan bukunya atau materinya dari rekan-rekan kita yang berasal daripada Ahmadiyah. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya melaksanakan seminar dengan tema pembahasan Ibnu Arabi di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan pada saat itu dihadiri oleh guru besar atau imam besar daripada Jamaat Ahmadiyah, Amir Maulana, saya lupa lagi namanya. Beliau langsung dari Ketua Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan hadir juga Bapak Dr. Eki Ahmadiyah Bandung. Dan hadir juga Guru Besar IAIN Nurjati, Profesor Dr. Nurrahman. Mohon maaf, bukan Nur Rahman. Beliau bergelut di bidang masalah keahmadian dan konsep Nabi dan Rasul. Dan juga hadir Hanif Farhan, seorang cendekiawan Muslim dari Banten. Begitu juga saya menjadi pematerinya. Dalam pemaparan saya, khususnya pada ketika bagian saya itu menjelaskan tentang konsep kenabian menurut perspektif ahli sunnah jamaah. Situ di dalam risalah ahli sunnah jamaah tidak menerima konsep ada atau menerima nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Apapun jenis konsepnya yang dinamakan nabi maka ditolak. Apapun itu Nabi membawa syariat atau tidak membawa syariat. Namun lain halnya dengan Ibnu Arabi. Ini kita pembahasan menurut Ibnu Arabi dari pemaparan yang dijelaskan oleh para pemateri yang lain, khususnya oleh Bapak Dr. Eki. Di situ menjelaskan bahwasanya konsep kenabian setelah Nabi Muhammad itu ada pendapatnya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Tapi nabi yang dimaksud adalah nabi yang tidak membawa syariat. Ini saya dikasih bukunya sebagai bahan diskusi khusus materi hari ini kita akan bawakan. Jadi Jamaat Ahmadiyah ini membawakan pendapat ulama ahlu sunnah untuk menguatkan pendapatnya tentang kebenaran adanya dibolehkannya nabi setelah Nabi Muhammad, namun tidak membawa syariat. Di sini dijelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut Jamaat Ahmadiyah. Yang pertama adalah 1. Jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Karena tidak mungkin seorang itu menjadi Rasul kecuali setelah menjadi Nabi. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq
dan diangkat menjadi rasul dengan 7 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Telah berlalu keterangan bahwa setiap rasul adalah nabi, tidak sebaliknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, rasul lebih utama daripada nabi berdasarkan ijma. Karena rasul diistimewakan dengan risalah, yang mana jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya para rasul lebih utama daripada seluruh nabi, dan bahwa ulul azmi merupakan yang paling utama di antara para rasul. Yang kedua, rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Mereka memberikan pendapatnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan bahwasanya didustakan oleh manusia para rasul dan bukan para nabi di dalam firman-Nya, summa arsalna rasuluna tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu fatba'na ba'duhum ba'dan wa ja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Jadi para rasul katanya diutus kepada manusia yang belum beriman. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 Allah menyatakan, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Allah tidak mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para nabi, karena para nabi hanya diutus kepada kaum yang sudah beriman dan membenarkan rasul sebelumnya. Hal ini sebagaimana diatur oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyu khalfahu nabiyyu. Dulu Bani Israel diutus dipimpin oleh banyak nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi setelahnya. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mereka jemaat Ahmadiyah sebagai materi ini memberikan penegasan bahwasanya mensahkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi karena diutus kepada orang yang sudah beriman, yakni kita mungkin ya. Apa kita pahami daripada ilmu kalam menurut perspektif Ahmadiyah, biar kita tahu apa dasar dan dalil yang dipakai. Tadi Rasul itu diutus kepada orang yang belum beriman, sedangkan para nabi diutus kepada orang yang sudah beriman untuk meningkatkan ketakwaannya. Alasan yang ketiga, syariat para rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, bahwa rasul diutus dengan membawa syariat baru. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat yang antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Allah mengabarkan tentang Isa alaihissalam bahwa risalahnya berbeda dari risalah sebelumnya di dalam firman, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang dulu diharamkan untuk kalian. Jadi yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan dari zaman Nabi Isa, dan setelah Nabi Isa itu ada zamannya Nabi Muhammad juga, membedakan dengan syariatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda menyebutkan perkara yang dihalalkan untuk umat beliau, yang mana perkara itu telah diharamkan atas umat-umat sebelum beliau. Uhillat lil ghanaimu wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dihalalkan untukku ghanimah dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid. Semua tempat di bumi ini adalah boleh dijadikan tempat sholat
dan alat bersuci tayamum Al-Bukhari wal Muslim dari Jabir. Adapun para nabi mereka datang bukan dengan syariat baru, akan tetapi hanya menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada nabi-nabi Bani Israel, kebanyakan mereka menjalankan syariat Nabi Musa alaihissalam. Alasan yang keempat adalah Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, sedangkan nabi yang pertama adalah Adam. Allah azza wa jalla berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Nabi Adam berkata pada manusia ketika mereka meminta syafaat kepada beliau di padang mahsyar, Walakinni utu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila ahadil ardi. Tetapi kalian datangilah Nuh, sesungguhnya dia adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Rasul yang ini sekarang alasan yang kelima terakhir. Seluruh rasul yang diutus Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Adapun nabi ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah 91, falam taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar orang-orang yang beriman? Surat Al-Baqarah 91. Juga firman Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Surat Al-Baqarah ayat 61. Jadi Allah menyebutkan dalam surat beliau adalah yang dibunuh adalah para nabi, bukan para rasul. Kesimpulan daripada pembahasan tentang nabi dan rasul menurut perspektif ilmu kalam, salah satunya menurut pemahaman adalah rekan-rekan kita dari Ahmadiyah, katakan alasan kenapa mereka menerima Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi adalah yang pertama tadi. Kita ulangi lagi, kita bahas lagi biar materi hari ini selesai. Yang pertama adalah jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian, karena tidak mungkin seorang rasul menjadi rasul kecuali melewati jenjang nabi terlebih dahulu. Yang kedua, rasul diutus kepada orang kafir, sedangkan nabi diutus kepada yang sudah beriman. Yang ketiga, syariat para rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi rasul itu membawa syariat baru. Yang keempat adalah rasul pertama adalah Nabi Nuh, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, seluruh rasul diutus dan diselamatkan dari percobaan pembunuhan, sedangkan para nabi tidak selamat dari percobaan pembunuhan. Jadi itulah yang melatar belakangi ternyata rekan kita para Ahmadiyah itu menerima Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ya. Tapi di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seandainya pun kita sampai meninggal dunia meskipun kita menyaksikan ada yang mengklaim sebagai nabi, kami tidak menerimanya, tidak mengimani, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengapa. Karena cukup saja kita mengimani Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir membawa syariat. Tanpa mengimani wali pun kita tetap selamat, karena wali itu berbentuknya adalah anugerah yang tidak wajib setiap umat Islam meyakininya, karena rukun iman sudah ditentukan. Arkanul imanu sittatun, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman yang wajib kita imani itu 6. Yang pertama, iman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rasuli dan rasul-rasulnya, wa rasuli abil yaumil akhir, hari kiamat, dan terakhir adalah qada dan qadar.
Maka kalau sudah mengimani sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditegaskan khatamun anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, maka kami sudah mantapkan diri al-asy'ariyah lil ahli sunnah wal jamaah, menetapkan ketika kita sudah mempercayai sampai kepada Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak wajib mengimani apa-apa setelah Nabi Muhammad berbentuk Nabi atau Rasul. Itu pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun setelahnya ada para nabi yang mengklaim sebagai nabi dengan menyatakan tidak membawa syariat atau membawa syariat apapun, menerima wahyu dari Jibril alaihi salam, maka kami terlepas dari hal itu, tapi tanpa kami menghujatnya sebagai aliran yang sempalan. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Wasatiyah. Tapi jangan heran, di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada yang menolaknya dan menentangnya dan mengklaimnya sebagai di luar daripada Islam. Maka itu adalah keragaman pemahaman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tolong jadikan pemahaman dan pengertian saja. Bahkan Syekh Al-Azhar, Islam itu terbagi 3. Ada Sunni, Syi'i, Ahmadi. Jadi sudah Syekhul Azhar sudah menyatakan itu, berarti sudah ada keragaman itu. Silahkan ambil satu yang menurut kalian yakini sesuai dengan penelaahan ilmu kalam kalian yang sekarang hari ini kita pelajari tentang ilmu kalam mengenai Nabi dan Rasul menurut Ahmadiyah, Qadiani atau Lahore, itu sama saja ternyata ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat daripada kuliah hari ini dari dosen swasta. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal muwaffiq ila bit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.